Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama Teman Podcast, salah satu program dari komunitas Teman Baca. Ini sebetulnya podcast yang pertama sejak tahun ini. Itu lumayan lama sekali. Ya karena berbagai macam kendala sehingga podcast yang diadakan oleh Teman Baca berakhir di 2002 yang lalu. Tapi malam ini kami kedatangan seorang sahabat gitu yang ketika sering berada di sini sering berdiskusi tentang buku sehingga kami menawarkan dia untuk mengisi podcast perdana kita untuk tahun ini. Itu lama banget ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya langsung saja menyapa teman kita satu ini. Halo, Bung Halo. Ayub. Halo, selamat malam ya. Ya, selamat malam ya. Ini malam podcastnya ya. Ya. Oke. Ini aku manggilnya apa nih? Lebih akrabnya. Mas aja deh nggak apa-apa. Soalnya ya Mas Ayub gitu. udah lama merantau di Jogja gitu ya. Biar ikut-ikut vibe Jogja. Oke. Mas Oke, aja. berarti kuliahnya di Jogja. Ya, alhamdulillah udah selesai alhamdulillah. Oke. di Jogja. Aku manggilnya Mas Ayub Mas gitu ya, aja, Mas oke, Ayub. oke. Berarti Ayub adalah panggilannya. Iya. Bisa ceritakan nggak Ayub ini sebetulnya orang mana sih aslinya? Saya emang asli dari lahir di Lombok ya, meskipun keluarga sudah campur juga Jawa Lombok gitu ya. Tapi kalau mau ngaku ya ngaku Lombok boleh lah ya, sekalipun mungkin ada darah Jawanya, tapi ya itu sih sisi bingungnya kadang kalau saya di Jawa saya dikatain orang Lombok, tapi kalau di Lombok saya dikatain orang Jawa. Krisis identitas lah istilahnya. Krisis identitas. Cuma ya saya nganggap Lombok sih karena saya lahir di Lombok, jadi Di ya, bagian bangga mana di ya. Lombok? Di Kediri lebih tepatnya. Di Kediri, Lombok Barat, Lombok Barat ya. nggih. Ya. Kamu dari sejak SD sampai level sekolah yang mana berada di Lombok? Sampai MTS alhamdulillah. Dari Sampai SD MTS. sampai MTS ya. SD-nya di mana tepatnya? SD di desa, di SD 1 Kediri namanya. SD 1 Kediri. SMP? MTS 2 Mataram. MTS 2 Mataram Iya. ini kenapa Yang di ya? Rembiga ini. Ya. Aku nanya detail ini jangan sampai ada temanmu nih yang satu SD SMP kan. Jangan ada yang lihat. Jadi ini temanmu nih. Buat kalian yang di SD berapa tadi? 1 Kediri. Sama MTS. 2 Mataram. Nih ada teman kalian nih, kami ajak podcast. Oh, jangan dong, mudah. Saya berharap nggak dilihat sih. Oh gitu. Karena mungkin ingatnya aib saya mungkin. Oke, setelah kamu MTS, lanjut MA. Lanjut SMA boarding di Jogja, alhamdulillah waktu saat oke. itu. Di Tadi kamu katanya campuran Lombok. secara keluarga udah Oke. lah, udah berbaur lah. Bapak yang mana yang asli Lombok? Yang anu Jawa. Yang asli Oh, Jawa? yang asli Jawa ibu. Yang asli Jawa ibu. Iya. Bapak asli? Sini. Asli sini. Sini. Oke, yuk. Saya sebagai pengelola perpustakaan membaca ini mengucapkan banyak terima kasih buat dirimu. Sudah bersedia untuk kami ajak ngobrol-ngobrol gitu. Jadi malam ini obrolan yang akan saya ulik itu kaitannya dengan aktivitas komunitas kami yang bergerak di literasi gitu kan. Nah, pertemuan kita itu 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu di tahun Itu lama banget. 2021 ya. Nah, jadi teman-teman sebetulnya yang membuat saya pribadi tertarik ngajak Ayub itu karena pertemuan perdana itu sudah sangat mengasihkan buat saya. Jadi Ayub datang ke sini kemudian langsung menjadi pendengar yang baik dan pencerita yang baik gitu sehingga membuat saya terkesan. Dan tahun ini setelah 2 tahun baru ketemu lagi sama dia dan intensitasnya juga lumayan. Dia sering datang ke sini sama seorang teman juga sehingga Ayub ini kami ajak untuk berpodcast ria atau bahasa Indonesia sekarang itu siniar. Bersiniaria gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Yub ya sudah mau. Oke, sekarang kita lanjutkan obrolan. Aku mau tahu nih, mau dengar ceritamu terkait dengan dunia literasi. Kamu kan senang baca, senang diskusi. Artinya aktivitasmu dalam dunia intelektual itu kan
dalam kesan pertamaku itu lumayan gitu, apalagi dari cerita seorang teman yang merupakan adalah temanmu juga gitu. Taufik Zuri. Nggak apa-apa, jangan merendah hati. Enggak bang, saya mah apa saya bang? Ya, tapi intinya kan kamu senang baca. Ya lumayan. Bisa cerita nggak gimana awalnya kamu punya kesenangan terhadap dunia bacaan? Ini kalau boleh cerita berarti kembali menilik ke masa SMA ya bang ya. Karena di masa SMA itu masa dimana pertama kali merantau ya, ya mungkin dalam istilahnya masa mencari jati diri lah ya istilahnya ya itu ya. Dari SMA itu saya tertarik dengan baca itu awalnya nggak disangka-sangka sih. Sebenarnya mungkin orang dari awal ada yang suka baca itu karena emang minat bacanya emang tinggi ya. Apa istilah dalam tanda kutip kutu buku ya. Kalau saya beda bang, kalau saya justru malah tertarik atau penasaran membaca buku itu justru karena game yang saya mainkan. Ya, karena game yang saya mainkan dulu. Dan game apa itu kalau boleh tahu? Banyak sih bang. Salah satunya mungkin dari saran teman saya ada game anu ya, kayak perang-perang di Jepang itu ya, kayak Samurai Warrior, kayak mungkin game-game perang yang strategi kayak Europa Universalis dan lain-lain itu jadi apa ya? Mungkin terkesan kayak saya cuma main game aja ya. Cuma di sana itu jadi titik di mana saya itu penasaran gitu, bagaimana cerita sejarah nyatanya tokoh-tokoh yang ada di game-game itu misalnya. Jadinya saya jadi berawal mungkin awalnya tuh nyari di Google gitu ya. Ini tokoh sejarah nyata ternyata, misalnya. Contohnya? Oda Nobunaga lah contohnya ya. Salah satu Oda Nobunaga, salah satu tokoh pemersatu Jepang lah di abad 16 ya, di abad 16 itu. Itu tuh beliau tuh kalau digambarkan dalam game itu sebagai sosok yang emang keras ya, sosok yang apa ya? Totaliter lah dan lain-lain ya. Itu tuh saya jadi penasaran gimana jalan cerita nyatanya gitu. Karena saya pun baru tahu ternyata dulu itu ternyata sosok Oda Nobunaga ini adalah tokoh asli di dunia nyata. Tokoh sejarah yang memang dulu ada di Jepang yang ketika zaman perang-perang antar tuan tanah lah, istilah para daimyo gitu ya. Jadinya saya berawal dari nyari Google juga jadi baca-baca buku-buku sejarah Jepang, misalnya pengantar sejarah masyarakat Jepang ada ya. Di itu juga ngejelasin soal tokoh-tokoh samurai yang ada di era itu gitu, era zaman Sengoku itu. Bukan hanya karena di game Sengoku Basara aja ya, waktu mungkin anak-anak PS pada tahu mungkin game-game Basara itu. Nah, itu tuh tokoh nyata semua. Jadi saya penasaran untuk membaca sejarahnya gitu. Kok bisa terjadi perang seperti itu? Kenapa siapa Oda Nobunaga ini lebih lanjutnya? Berakar dari itu saya jadi tertarik untuk membaca buku sejarah lain-lain, termasuk buku sejarah Indonesia yang nggak kalah menariknya dibandingkan sejarah Jepang gitu ya. Bagaimana di Jawa ada Sultan Agung yang sezaman juga, mungkin di zaman itu Sultan Agung kalau kita lihat secara timeline itu sezaman sama era Sengoku di Jepang karena sama-sama abad 16 kalau nggak salah ya bang ya. Soalnya di sejarahnya kan satu abad 16 juga gitu. Bagaimana tokoh-tokoh kayak misalnya di Makassar ada Sultan Hasanuddin, mungkin di Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Itu saya jadi tertarik baca-baca buku sejarah sih emang awalnya ya bang ya, karena hal itu tuh mempengaruhi saya tuh sulit dipungkiri karena game. Ya jadi bikin penasaran banget gitu. Jadi menarik, sangat penasaran. Dari games itu kemudian nyari di Google, kemudian membawa kamu ke bacaan tentang sejarah. Dan berikutnya kemudian menjadi bercabang gitu ya. Jadi bercabang. Bukan hanya sejarah Jepang, tapi sejarah Nusantara juga, Aceh, Mataram, Jogja dan sebagainya. Menarik juga. Tapi memang kalau di keluargamu sendiri memang nggak ada ya motivasi misalnya. Kurang bang. Soalnya di keluarga saya itu emang nggak minat di sosum karena anak IPA semua gitu ibaratnya. Saya sendiri yang IPS di keluarga gitu. Jadi saya tertarik hal-hal sosum, hal-hal ya kayak perpolitikan, kayak sejarah dan lain-lain itu justru ketika SMA sampai sekarang, meskipun sekarang ini mungkin lagi rada-rada kurang ya sekarang ini ya. Mungkin karena kegiatan atau kesibukan yang lain gitu ya. Jadi agak-agak minim gitu. Tapi kenapa? Maksudnya citranya anak-anak IPA itu ya anak IPA tuh kayak kurang emang fokus ke hal saintek yang memang butuh praktik lapangan gitu kali ya Bang ya. Jadinya nggak ada waktu mungkin untuk baca-baca buku-buku sejarah atau dan lain-lain. Malah keluarga saya pun kurang tertarik sama sejarah justru. Saya malah. Tapi pernah nggak ada di momen kehidupanmu dalam konteks sekolah misalnya dari SD, MTS dan boarding school tadi itu, ada nggak momen yang
kamu dimotivasi untuk mau mengakses bacaan, kemudian dimotivasi untuk ke perpustakaan, itu ada nggak? Ada Bang, ada. Justru saya malah, ya sebenarnya ya kayak siswa-siswa yang agak kurang nurut pada umumnya ya. Ketika SD SMP itu saya kurang, kayak ibarat masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya kalau diajak ke perpus atau apa. Tapi saya justru malah semakin semangat atau termotivasi untuk rajin ke perpus, untuk mulai minimal gini di perpus tuh, kalaupun ya motivasi pertama saya tuh di perpus tuh minimal leyeh-leyeh tiduran santai dulu aja. Mungkin perkara baca buku bisa belakangan gitu ya. Yang penting ada minimal rasa kita untuk membiasakan diri ke perpus gitu ya. Itu justru waktu SMA Bang. Karena di titik SMA itu saya jadi ngerasa emang meskipun mungkin nggak sebanyak teman-teman yang emang kutu buku yang kalau nggak teman-teman yang marah suka baca sebanyak apa baca bukunya, saya tapi tetap ada rasa ingin memperbanyak atau memperdalam referensi gitu, entah itu untuk inspirasi nulis, karena dulu saya juga suka nulis cerita fiksi fantasi ya dulu ya waktu SMA. Jadi udah mulai nulis juga? Udah mulai nulis kalau SMA, karena ya itu faktor game itu jadi mempengaruhi banget untuk minat bikin jalan, kan misalnya di game itu terinspirasi alur ceritanya yang mendebarkan ketika perang atau ketika ada momen-momen tertentu gitu ya yang memang dramatis gitu ya. Itu jadi inspirasi untuk membuat tokoh-tokoh fiksi yang terinspirasi akan apa yang saya sudah baca gitu atau apa yang sudah mainkan gamenya gitu. Jadi informasi tambahannya adalah dunia game itu memotivasi kamu untuk melakukan dua hal, yaitu adalah membaca dan kedua menulis. Menulis ya, bener banget Bang ya. Jadi mungkin nggak bisa dipukul rata negatif ya, mungkin dampak buruk game dan lain-lain, karena bisa diambil sisi positifnya. Karena dalam game itu justru sulit dipungkiri, kalau jujur ya Bang ya, saya malah jadi bisa bahasa, maksudnya ya saya nggak terlalu mahir juga, cuma jadi maksudnya tertarik untuk maksudnya melancarkan bahasa Inggris itu ya karena di game itu juga gitu maksudnya. Tapi kira-kira kenapa ya maksudnya dunia games itu selalu dicitrakan negatif? Nah itu kembali ke gimana konstruksi masyarakat atau gimana masyarakat pembentukan itu tuh, atau gimana framing entah itu media, entah itu mungkin generasi tua yang emang terlalu skeptis sama game gitu ya, itu yang udah mulai beli langsung kalau game itu serba buruk aja gitu, nggak ada bagusnya gitu. Masih kaitannya dengan dunia pendidikanmu selama SD, MA, MTS sampai boarding school itu ya. Kalau boleh aku tahu, kamu sebagai seorang siswa itu mencoba mengkategorikan dirimu itu karakternya gimana sih waktu sekolah, dan orang lain itu melihat kamu sebagai siswa yang kayak gimana sih? Kalau saya sih nggak bisa lihat dari pandangan orang lain ya, mungkin hanya asumsi saya ya, karena kita kan nggak bisa ngelilai gimana pandangan orang ke kita ya secara total. Cuma kalau dari saya menilai diri saya pribadi ketika SMA itu saya tuh orang yang banyak menghayal memang Bang. Terlalu banyak menghayal, terlalu pingin imajinasi yang sudah terkumpul, entah itu dari referensi, entah itu dari game yang saya mainkan atau apa, itu bisa dituangkan. Kalau emang saya nggak bisa berambisi untuk misalnya kayak orang misalnya bikin film atau bikin short movie atau apa, minimal saya bisa membukukan gitu, atau enggak, kalaupun nggak membukukan bisa dipublikasi gitu, entah di Wattpad, entah di mana gitu, bisa. Seperti itu. Jadi ya mungkin kebanyakan ngayal sih kalau bisa dibilang. Ngayal ya. SMA itu. Berarti masa SMA itu masa yang secara signifikan membentuk karakter baru ya buat dirimu ya. Bener banget Bang. Melalui games kamu jadi suka membaca, menjadi mulai belajar nulis, imajinasimu juga berkembang di masa itu. Bener banget Bang. Sip. Nah, kita pakai alur yang maju aja ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Bisa nggak perkembangan itu bisa kamu ceritakan nggak? Setelah lulus dari MA boarding school itu gimana aktivitas membaca dan menulismu, gimana sih perkembangannya? Alhamdulillah tetap Bang, malah kalau justru waktu kuliah mengalami peningkatan. Cuma sisi perbedaannya gini, awalnya yang suka fantasi atau imajinatif lah ya, hal-hal yang jadi teralih ke yang lebih realistis, ke hal-hal yang emang mungkin karena jurusan saya qadarullah ditempatkan di HI ya. Jadi saya jadi lebih banyak untuk
menarik pada isu-isu internasional atau isu-isu ketika semester-semester awal tuh malah Oke, bentar. Kamu kuliah di Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Iya, Yogyakarta. Jurusan Hubungan Internasional. Oke, lanjut yuk. Ya karena itu saya jadinya apa ya, lebih suka jadi ada peralihan itulah ibaratnya. Tetap dalam koridor sama, masih suka membaca, masih suka menulis, cuma mungkin lebih teralihkan pada hal-hal yang lebih ke isu-isu, entah itu isu nasional atau isu internasional atau isu-isu pergerakan gitulah ya, karena emang mahasiswa gitulah ya pada umumnya lah ya kayak gitu. Mungkin kalau konteksnya secara koridor dari kepenulisan tetap atau enggak bacaan juga malah alhamdulillah, meskipun yang saya nggak ngerasa diri saya banyak baca, cuma ada peningkatan gitu dibandingkan SMA gitu. Oke. Ngatamin bacaan tuh jadi lebih enteng kalau kuliah awal-awal dulu karena mungkin masih ada euforia ambis-ambisnya kalau semester awal kan ya. Kecuali udah mau akhir itu kayaknya udah surut. Tapi tema sejarah masih tetap. Tema sejarah justru malah yang utama bang saya. Oh gitu. Meskipun saya jurusannya HI, entah kenapa masih susah gitu ngelepas ketertarikan saya sama sejarah atau rasa penasaran yang belum terjawab di sejarah, karena banyak banget saya tuh membuat pertanyaan dalam diri saya sendiri gimana cara menjawab ini di sejarah. Misalnya salah satu yang diskusi kita bang waktu 2021, kenapa negara Kertagama ada di Lombok, itu tuh kadang terpikir gitu di benak sampai kitab maksudnya ya. Iya, kitab negara Kertagama itu ketika ada di Lombok setelah setelah Belanda menginvasi Lombok ini ya waktu itu ya, waktu perang di abad 19 1890-an itu 94 kalau nggak salah. 94 ya, sekitar tahun segitu itu. Jadi penasaran gitu Bang, justru untuk mau lihat bukan hanya satu sudut pandang aja, mau lihat sudut pandang yang lain kok bisa gitu ya. Kan selama ini hanya ya mungkin nggak salah kalau kita berasumsi ya atau gimana, cuma pingin loh ada referensi tambahan atau sudut pandang lain terkait sejarah itu. Kalau selain sejarah apa genre bacaan yang kamu konsumsi? Selain sejarah mungkin lebih ke agama mungkin ya, kayak tasawuf mungkin ya. Karena tasawuf ini juga justru saya sebenarnya masih awam, tasawuf tuh masih banget jauh dari kata. Apa yang membuatmu tertarik dengan isu sufi? Karena sufisme ini agak kompleks ya dijelasin sufi. Saya juga nggak punya hak sebenarnya yang menjelaskan hal sufi ini, karena saya bukan kapasitas saya, cuma yang saya hanya ambil sisi menariknya aja ya bang ya. Karena saya yang menarik itu ada pandangan dari salah satu budayawan ya di Jogja ya. Kalau beliau itu yang bikin saya termotivasi sama tasawuf itu, beliau pernah menegaskan kalau faktor terutama islamisasi di Nusantara atau enggak di seluruh dunia ini, yang dimana umat Islam jadi banyak di dunia ini, di berbagai negara itu karena pengaruh tasawuf itu. Jadi itu yang sisi menariknya, mana tasawuf yang memang dikaitkan dengan penyucian jiwa atau hal-hal yang menjauhi gemerlap dunia lah ya dalam istilahnya. Cuma hal itu jadi pendekatan yang bisa menyesuaikan budaya-budaya yang ada yang di tengah, bukan hanya melulu ke Arab aja gitu loh maksudnya. Oke. Kayak gitu. Oh, menarik ya. Nah, kalau ya itu perkembangan dalam dunia baca-membaca ya. Baca-membaca, kalau untuk menulismu gimana? Menulis masih tetap nulis nggak kamu kembangkan? Kalau sekarang saya jadi suka nerbitin dia artikel-artikel gitu bang, mungkin di Detik atau di Kumparan atau di situs-situs nasional atau enggak situs-situs yang adalah di internet gitu ya. Kamu punya guru khusus nggak dalam menulis atau sekadar otodidak atau kayak gimana? Untuk sampai sekarang ini bukan nggak ngerasa bagus sih, cuma sejauh ini emang otodidak sih, emang sendiri sih. Karena kalau mau guru mau ada, sebenarnya kalau saya tangkep itu cara nulis biar mungkin termotivasi atau apa, kembali ke diri sendiri. Cuma sebenarnya bagus juga kalau ada mentor atau ada apa. Cuma saya kayaknya antara mungkin udah terlanjur enak ngerjain sendiri ya, jangan jadinya itu. Jadi nggak pernah misalnya yang aku maksud itu bukan semacam guru privat gitu, bukan. Iya, bukan. Maksudnya mungkin kamu pernah ngikut organisasi kepenulisan, kemudian kamu belajar dari seseorang atau beberapa orang di sana. Pernah. Meskipun ya nggak bisa bilang itu dampaknya signifikan juga, karena kan ujung-ujungnya bakal kembali ke diri sendiri kan ya bang. Waktu mahasiswa kamu aktif, waktu mahasiswa memang sekarang kamu udah lulus? Alhamdulillah udah. Oh udah ya. Oke, nah berarti waktu mahasiswa itu gimana? Kamu bisa cerita nggak kamu aktif di organisasi apa saja dan sejauh mana sih organisasi itu membentuk
karakter tertentu di dalam dirimu gitu? Mungkin saya nggak terlalu aktivis banget ya kalau di mahasiswa ya, karena organisasi yang saya ikut cuma satu aja. Apa itu? Ada lembaga dakwah kampus di sana. LDK? Ya, LDK-nya di sana. Dan di sana tuh sebenarnya juga mempengaruhi secara ideologis gimana pandangan saya terkait misalnya world view Islam gitu ya terhadap isu-isu nasional atau enggak isu-isu yang ada gitu, atau enggak melengkapi hazanah persejarahan yang saya juga emang suka gitu ya. Dan di LDK itu kadang ada diskusi-diskusi terkait hal itu, mungkin tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam gitu ya, kayak Jamaluddin Al-Afghani, kayak Rashid Ridho, kayak tokoh-tokoh pembaharu lah. Mungkin kalau di yang lokal ada Buya Hamka, ada Nasir itu ya. Itu kayak termasuk juga sih mempengaruhi saya dalam gimana saya menulis gitu ya, dalam menghubungkan antara Islam dan kebangsaan di artikel-artikel gitu. Kalau selain di LDK nggak ngikut sama sekali, misalnya himpunan atau BEM kayak gitu nggak? UKM Pers mungkin nggak juga. Saya kalau di persnya di saya tuh mungkin bukan terikat atau sebagai sebagai pengurus atau apa. Cuma kalau di pers mahasiswanya UI saya jadi kontributornya. Oh, oke. Jadi mungkin menulis cerpen atau nulis apa di sana. Gimana ceritanya bisa jadi kontributor? Ya awalnya emang pengen nyoba gitu ya, kayak lihat kayak keren ini, mungkin cutting-cutting atau teman-teman yang udah ada nerbitin di sana ya. Kok saya sering nerbitin di penerbit luar tapi nggak di UI sendiri gitu ya. Jadi pengen nyoba gitu. Alhamdulillah keterima tahun 2021 waktu itu terakhir. Oke, 2021 terakhir 2021 terakhir ya. Masih ingat nggak artikel apa yang pertama kali dimuat di apa nama majalahnya? Persnya itu Himah namanya. Himah UI. Dia dalam bentuk buletin, majalah? Online dia, online. Oh, online. Tapi kadang ada yang online tuh dijadiin majalah juga. Cuma dalam momen saya tuh masih pakai yang online. Murni online karena waktu online, itu. daring. Masih ingat nggak? Judulnya itu cerpen. Cerpen. Oke. Judulnya Lombok itu artinya lurus. Karena kebanyakan orang yang maknai Lombok itu kan cabe kalau di Jawa. Makanya cuma mau ngertiin Lombok yang emang versi sejarahnya di sini itu gimana. Gitu. Jadi judulnya Lombok itu lurus. Padahal ceritanya tentang kehidupan, cuma judul mantik aja itu. Judulnya itu. Cerita tentang apa? Cerita tentang perantau. Orang-orang Lombok yang kuliah di Jogja. Tapi sebenarnya cerita tentang kehidupan, Bang. Cuma saya pakai nama Lombok Tarti Lurus ya biar memantik aja gitu, biar orang mikir, kirain kan kebanyakan ngira Lombok itu cabai ya, cabai lah ya cabai. Padahal sebio cabai. Jadi kamu mau coba meluruskan sesuatu yang keliru melalui tulisan itu. Meskipun judul doang, padahal inti dari ceritanya itu tentang kehidupan tokoh aja. Misalnya di cerita itu menggambarkan ada tokoh tiga bersahabat gitulah ya. Yang dia itu merantau ke Jogja. Sampai dia lulus, sampai dia apa itu nasibnya tuh beda-beda gitu loh. Tapi meskipun dua-duanya lebih bahagia, misalnya kan ada dua tokoh yang mungkin digambarkan nasibnya itu beruntung, satunya yang kurang beruntung ini. Gimana tokoh yang kurang beruntung ini bukannya iri atau apa, tapi malah mensyukurinya itu gitu. Intinya kayak gitulah intinya itu. Oke. Tokoh-tokohnya. Itu boleh cerita nggak? Aku sedang mengulik sesuatu yang sifatnya apa dapatnya ya? Intinya kan kalau pengalaman pertama itu sesuatu yang sangat mengesankan gitu. Benar. Nah, aku nggak tahu di dirimu ada apa enggak. Maksudnya yang aku mau gali adalah tulisanmu itu sendiri dari mana idenya? Dan kenapa kamu memasukkan itu untuk dimuat di Himah itu? Oh, yang Lombok Arti Lurus tadi ya? Nggak tahu ya, Bang ya. Saya sebenarnya kebanyakan cerpen yang saya tulis itu ya pastilah terinspirasi dari sekitar, terinspirasi ada kecil dari diri sini. Cuma saya tetap berusaha nganggep ini memang murni buatan murni cerita buatan yang nggak 100% mewakil atau merepresentasikan kehidupan saya gitu. Jadi saya mungkin ada salah satunya ada cerita teman yang mungkin misalnya terinspirasi ada ketika bukber atau ketika ketika tokoh-tokoh lagi, ketika teman-teman pada kumpul bukber gitu ya, ada kadang malah bukber tuh kan yang harusnya di momen silaturahim atau bareng-bareng malah jadi ajang pamer kan ya. Itu kadang jadi motif inspirasi untuk nulis kadang itu. Jadi tokoh-tokoh yang mungkin kayak ngerasa nggak enak karena dipamerin, itu saya bisa jadi pakai jadi bagaimana sudut pandangnya dia gitu untuk
Gimana respon teman-temanmu terhadap tulisan itu? Atau respon siapapun yang pernah membaca tulisan itu? Ada nggak yang pernah menyampaikan langsung ke kamu? Ada. Tapi kayaknya itu cuma teman-teman di sekitar jurusan aja deh. Soalnya kan ya saya juga nggak yakin yang baca ada berapa ya. Cuma setahu saya itu ada beberapa yang ngasih respon positif gitu. Ada yang ngasih positif, sebagian ya semua kayaknya ngasih respon positif. Cuma saya malah nggak, karena bukan maksudnya ya makasih banget atas respon positif. Cuma saya malah justru senang itu juga kalau dikasih respon negatif juga bang, untuk pengembangan diri juga gitu. Misalnya ngasih tulisan, misalnya umpamanya contoh, Yup tulisanmu itu terlalu kacau gitu ya, struktur bahasa atau itu kan di teknisnya, misalnya alur ceritanya ini nggak jelas lah dibilangnya, masih kurang jelas ini. Masa terlalu cepat sampai klimaksnya langsung gini ini gitu. Saya malah saya malah mau mengharapkan dikritik kayak gitu biar bisa ngembangin diri saya gitu maksudnya. Oke. Ya, jadi di dunia membaca kamu ketika kuliah itu semakin apa istilahnya ya? Jadi sudah ada realnya gitu ya. Yaitu ke sejarah semakin diperkuat lagi. Tambah satu lagi ke isu-isu soal sufisme. Nah, kalau dalam dunia menulis, kamu mulai menulis dan pertama kali diterbitkan di media Himmah itu gitu ya. Kalau di dunia game masih sudah jarang kalau udah jarang. Kayaknya udah terlalu banyak hal-hal dunia nyata banget lah sekarang. Oh gitu. Jadi nggak sampai jadi wibu gitu ya. Wow, enggak. udah lewat masanya kayaknya itu perwibuan. Oke. Tapi aku masih penasaran nih. Tadi kenapa cerpen? Padahal tadi kan bacaanmu pada aku simpulkan mungkin keliru. Tadi ketika kamu cerita soal jenis bacaanmu itu nampaknya seperti non fiksi semua gitu. Oh iya sih bang. Gini bang, maksudnya kalau mau jelasin ya, sebenarnya tulisan saya berimbang bang. Mau fiksi mau kan artikel-artikel yang diterbitin di Detik dan lain itu tentang juga nyata juga, tentang maksudnya isu-isu yang ada kan, non fiksi lah ya. Kadang ada rasa kebutuhan gitu bang, untuk kebutuhan sendiri gitu untuk memenuhi ya itu ya, kebutuhan tadi itu untuk nulis fiksi itu, karena jenuh juga kalau keseringan nulis artikel yang ilmiah gitu terus-terusan. Oke, nah kalau gitu aku mau nanya nih, kalau kamu mencoba apa istilahnya mengkategorikan, bukan sih, maksud saya gini, kamu kalau nulis biasanya lebih banyak mengambil referensi atau gaya menulismu itu terinspirasi dari siapa? Terinspirasi ya, mungkin beragam sih bang ya, karena tunggu dulu, tulisan fiksi ini atau tulisan? Mungkin bisa diceritakan yang mana aja. Kalau fiksi mungkin saya terambil dari teman-teman ya. Saya mungkin nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya jujur kalau tulisan fiksi, novel dan lain-lain itu saya justru malah kurang banyak baca ya justru ya kalau novel-novel. Tapi ada. Kalau kurang berarti tetap ada. Tetap ada. Misalnya karya Eiji Yoshikawa kalau nggak salah ya. Yang Taiko itu ya salah satunya. Itu termasuk menginspirasi saya untuk gaya nulis. Gaya nulis. Tapi kan buku itu tebal banget, Yup. Saya emang, ya jujur, sebenarnya belum selesai baca itu. Cuma karena udah ngerti alur ceritanya, udah maksudnya paham sejarahnya itu, ujung-ujungnya ini tentang kisah Hideyoshi dan lain-lain. Saya tetap baca, sekalipun nggak sampai penuh itu, untuk ngeresapi minimal bagaimana sisi bumbu-bumbu fiktif dan yang memperindah hazanah Taiko itu sendiri gitu ya, mulai dari gaya nulis dan apanya itu mencoba, saya nggak niat maksudnya mencoba mencari sisi yang bisa jadi referensi gitu, cara nulis, gaya nulisnya itu kayak gitu. Ya intinya adalah kamu menulis fiksi itu memang terinspirasi dari gayanya yang penulis Taiko itu gitu ya. Oke, kalau untuk tulisanmu yang non fiksi, biasanya kamu lebih banyak mengambil inspirasi itu dari tulisannya siapa? Dari tulisan, beragam sih itu bang, mungkin bahkan kayak tokoh-tokoh, misalnya Mas Irfan Afifi itu ya, itu salah satu inspirasi saya juga tuh untuk nulis hal-hal yang ilmiah dan juga sesuai pada isu-isu gitu ya, karena Mas Irfan Afifi ini tulisannya ini benar-benar, beliau apa salah satu contoh tulisan beliau? Saya Jawa dan Islam atau enggak Islam Nusantara tentang kritik diri atau apa ya, kalau nggak salah ya judulnya. Itu tulisan-tulisan beliau yang sejenis itu kayak menarik gitu loh, karena
beliau bisa menjelaskan sebuah isu dengan bingkai filsafat, tapi bukan tapi nyampeinnya nggak bahasa daki-daki, nggak bahasa tinggi-tinggi dia. Bahasanya bisa lebih membumi gitu loh, biar semua halayak itu jadi bisa ngerti gitu. Padahal tanpa disadari beliau itu sudah memasukkan bingkai filsafat dalam buku yang beliau tulis gitu. Jadi intinya kamu terinspirasi salah satunya dari Irfan Afifi karena iya. dia bisa menulis sesuatu yang mungkin temanya berat tanda petik, tapi dengan gaya bahasa yang justru enak gitu ya. Oke. Kalau selain Irfan Afifi ada nggak generasi yang di atas Irfan? Generasi yang lebih tua atau lebih muda nih maksudnya? Bebas yang mana aja? Mungkin karya tokoh-tokoh kayak Nurholis Majid gitu ya, atau Muhammad Nasir atau Buya Hamka gitu. Muhammad Nasir yang mana ini? Yang tokoh pergerakan kita? Tokoh pergerakan, yang M. Nasir biasanya. M. Nasir, yang salah satu bukunya itu Kapita Selecta. Ketika dia berpolemik dengan Soekarno pada saat itu soal Islam sebagai dasar negara. Itu kan yang juga bisa jadi pembelajaran juga ya. Sebeda apapun pandangan ideologi seorang tokoh, mereka tuh nggak saling mencaci secara toksik gitu ya. Mereka justru malah membuktikannya lewat argumen, beradu argumen secara ilmiah dengan landasan yang kuat. Itu yang justru jadi pembelajaran tuh tentang bukan justru melawan musuh tanda petik, maksudnya lawan debat itu dengan sesuatu yang hoax gitu enggak ya. Apalagi menyerang pribadi gitu ya secara berlebihan. Apalagi dengan menyebarkan meme-meme enggak benar gitu ya. Ya seperti itulah. Oke. Ya, berarti kamu juga menimba banyak inspirasi dari berbagai macam penulis dari beragam beragam tingkatan juga gitu ya. Maksudku dari generasi penulis dari masa pergerakan sampai yang muda seperti Irfan Afifi. Ini teman-teman, Irfan Afifi setahu saya dia adalah penulis generasi yang bisa dibilang tergolong muda ya. Tergolong muda. Tergolong muda dan bukunya beliau adalah orang Jogja ya? Sebenarnya orang Ngawi cuma udah domisili lama di Jogja. Ya. Sehingga ya saya sih sebagai orang luar Jawa yang membaca buku-buku dari Jawa, kesannya itu Irfan Afifi adalah penulis dari Jogja. Tapi emang udah kental dengan identitas Irfan Afifi itu emang udah lekat dengan Jogja, nggak bisa dipisahkan sama Jogja sih emang. Karena beliau menuangkan karya-karya berbagai jenis buku-buku mahakarya itu di Jogja. Oke, Yop, masih tentang soal dunia buku, aku mau gali ke aspek yang lain. Pernah nggak ada momen yang sifatnya entah itu sangat emosional, sangat intim, terkait dengan persentuhanmu dengan dunia membaca ataupun menulis? Ketika kapan nih maksudnya? Kira-kira momennya ketika SMA atau bebas atau? Bebas saja. Bebas. Karena aku bilang bebas kan nanti kalau aku bilang masa kuliah, tapi ternyata justru ada yang lebih tersentuh lagi gitu sebelum itu. Ada nggak? Dunia buku gitu ya? Aku contohkan misalnya ada temanku yang konon katanya dia mimpi buruk bahwa dia akan mati dan dia percaya bahwa dia akan mati. Kemudian dia bangun subuh dan dia segera menuliskan naskah tulisan yang sudah berhari-hari dia niatkan untuk dia tulis karena dia percaya dia akan mati. Kayak gitu. Jadi momen ketika dia menuliskan itu emosional banget. Kayak gitu. Itu di menulis misalnya ya. Di yang membaca mungkin ada semacam persentuhan yang sifat emosional. Kamu pernah nggak dapat momen-momen gitu? Biasanya ya penulis, aku sih sebetulnya menulis juga gitu. Pernah sih menemukan momen-momen seperti itu. Ketika menulis nih berarti ya? Menulis kan, aku nggak tahu ya di kamu ya. Kalau di aku itu kan menulis itu kerja yang sangat butuh kesunyian gitu. Bener. Kita nggak bisa gitu, maksudnya aktivitas menulis itu jarang sekali gitu. Keajaiban kalau ada orang bisa punya ikatan emosional ketika kita menulis dalam keadaan yang rame banget gitu. Kayak kalau kita menulis kan kita sangat masuk ke dalam diri kita gitu. Ini agak sentimental gambarannya ya. Tapi aku meyakini itu gitu. Nah, nggak tahu kalau di kamu pernah nggak punya momen yang dalam bentuk apapun yang sifatnya kamu masih bisa ingat sampai sekarang bahwa membaca itu membuat kamu emosional apa segala macam gitu. Membaca ya dalam arti ini ya.
Membaca dan menulis boleh. Kalau saya kalau membaca mungkin nggak sampai, kalau jujur ya justru membaca ini belum, mungkin ada momen-momennya, cuma kurang merasa, saya masih belum mendapatkan secara emosional ya kalau dalam membaca ya, karena belum lagi porsi membaca saya itu lebih malah justru banyak itu waktu kuliah lah ya, dan itu pun bacanya udah nggak deh, itu buku fiksi udah nggak banyak gitu ya, lebih banyak buku anu. Jadi bagaimana nemuin momen emosional ketika membaca misalnya artikel tentang bagaimana akses Turki masuk Uni Eropa, kan rada gimana ya sisi emosionalnya ya kalau dipikir ya. Jadi kalau dari bidang nulis justru malah ada Bang saya. Nah, dari bidang nulis ketika itu saya tahun 2021 di Lampung ya. Ketika itu karena ikut kampus Merdeka ya. Itu dari momen dimana saya benar-benar apa ya, justru meskipun dapat kampus Merdeka lagi di titik gimana saya tuh emang udah nggak niat kuliah rasanya karena itu Bang, karena karena nggak tahu lah ya, mungkin karena corona dan lain-lain, banyaklah faktor yang bikin pokoknya ada di titik dimana saya tuh malas banget malas banget kuliah gitu ya, malas banget apapun, malas saya jadi tinggal sedikit lagi saya tuh udah mau ibaratnya udah nggak peduli lah mau satu semester mau nggak kuliah lagi sama sekali, nggak peduli lah. Tapi ada satu di mana motivasi yang bikin saya jadi semangat kuliah ketika di Lampung itu. Ketika salah satu teman saya mengatakan bahwa Yup, di sana kamu nanti dipertemukan sama salah satu redakturnya atau enggak di Lampung Pos ya, pengurus di Lampung Pos. Nanti kamu tunjukin naskahmu, insya Allah bisa tembus ke koran nanti, katanya cerpen itu. Dari situ ya hal sekecil itu tuh justru secara emosional membuat saya yang awalnya emang udah nggak, meskipun niat seadanya aja kuliah, misalnya udah hilang semangat kuliah dan lain-lain. Bahkan saya biasanya dulu ambis selalu ngerjain tugas tepat waktu di sana, itu kadang pernah kelewatan atau apa itu ya, itu jadi kemotivasi lagi gitu ya untuk kembali mau belajar gitu ya, karena di Lampung itu bukan cuma hal-hal yang aja sebatas kuliah doang yang bosenin gitu aja, ternyata ada juga dipertemukan dengan beberapa penulis, dan juga dipertemukan sama redaktur Lampung Pos gitu ya untuk siap diterbitkan. Dan alhamdulillah ada cerpen yang diterbitkan di koran Lampung Pos, dan itu pertama kali dalam seumur hidup pernah terbit di koran gitu kan ya. Itu jadi ya mungkin kelihatan kayak biasa ya, cuma bagi orang yang mungkin udah sering nerbitin, cuma tuh bener-bener tahun itu yang paling seneng justru saya di antara belakangan tahun ini tuh 2021 akhir tuh. Padahal 2021 sebelum itu kayak ngerasa hampa aja gitu, kayak ngerasa mungkin ada titik terendah titik terendah saya untuk karena saya kemalasan kuliah dan udah nggak ada niat kuliah, bahkan nggak ada semangat apapun lagi gitu ya. Tapi karena terbit itu intinya gamang gitu ya. Sudah lagi gamang itu kan artinya kayak nggak mau kuliah tapi juga nggak mau kayak gitu ya. Dilema lah ya. Ya dilema. Oke. Tapi kemudian oleh momen yang nampak sepele itu kamu dimotivasi bahwa kamu bisa menerbitkan tulisan, justru jadi semangat itu tumbuh lagi jadinya Bang. Dan alhamdulillah efeknya nggak main-main itu. Karena karena diterbitin di koran itu tuh untuk pertama kali saya jadi ada alasan gitu untuk udahlah minimal selesaiin kuliah dulu terus udah lebih belajar menghargai hidup lah gitu ya, karena kesempatan insya Allah pasti ada gitu ya. Kadang kan tolak ukur kebahagiaan orang-orang kan beda-beda ya Bang ya. Ya kalau saya diterbitin kayak gitu udah bahagia gitu loh rasanya waktu itu. Oke. Maksudnya itu kamu baru pertama kali diterbitkan di media cetak. Di media cetak ya. Oke. Karena kan Himah itu kan tadi sebetulnya tulisanmu online ya. Iya. Dan itu kamu senang banget ya. Oke, kalau boleh aku tanya sedikit detail, media-media apa saja sih yang pernah memuat tulisanmu atau yang online kan ya? Online bisa. Kalau online ada IB Times, ada Detik. Oh, Detik ya? Wow. Kumparan. Mana lagi ya? Kumparan juga? Ya, yoursesuara.com ada. Sama mana lagi ya? Website masih banyak, ada Minangkabau Post atau apa ya? Yang di bawah Suara juga, tapi di Minang ada Minangkabau News apa ya, lupa. Yang cabang lokalnya lah gitu ya. Minang. Wow, berarti udah ini ya. Berarti kamu
produktif juga nulisnya gitu ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Oke, oke yuk. Aku mau nanya soal ini. Apa sih yang membuat kamu menjadi produktif menulis dan membaca waktu di Jogja itu? Waktu di Jogja. Waktu kuliah. Kenapa enggak kamu bersenang-senang seperti yang lain gitu? Oh, iya. Walaupun tadi sudah ada sih apa namanya ya, clue-nya bahwa dari SMA kamu dari game segala macam. Tapi kan setidaknya kalau di kota besar kan ada kemungkinan bisa berbelok gitu. Ya mungkin pada saat itu saya ngerasa enak juga jadi orang yang nggak pada umumnya gitu ya Bang ya. Lebih enak menghayal sendiri, merenung gitu ya. Enak nulis gitu ya. Karena ya kalau kesempatan untuk main juga di asrama pasti main juga tiap hari gitu ya. Cuma kalau gitu-gitu terus kan nggak ada yang bisa ditinggalkan ketika SMA kan ya. Makanya saya jadi tertarik nulis waktu itu. Alhamdulillah juga diapresiasi sama ya, senangnya SMA saya gitu emang. Kalau saya nulis itu bahkan diapresiasi sama perpustakaan di sananya gitu ya. Jadi, dalam bentuk apa apresiasinya? Paling enggak meskipun ya sekedar diselamatin pakai postingan pakai apa gitu ya, karya saya diterbitin cuma ya itu udah cukup. Betul. Senang banget itu. Menunjukkan ketulusan bahwa ini gitu ya, dibaca gitu. Iya, Bang. Oke. Gitu. Kalau pengaruh dari berarti itu pengaruh dari lingkungan gitu ya. Iya. Oke. Kalau keluargamu yang di sini tahu nggak aktivitasmu? Tahu dan mendukung kok, cuma ya tetap kembali, ya nggak, maksudnya tetap didukung tapi ya kembali ke saya sendiri gitu Bang. Misalnya saya juga ya namanya keluarga lah pasti selalu mendukung lah ya. Ya sekarang tinggal gimana kita dukungannya keluarga itu gimana kita implementasikan gitu. Kamu pernah merasakan kayak gini nggak? Aku nggak tahu ya. Aku pernah merasakan ini dan beberapa juniorku juga merasakan ini. Maksudnya dunia tulis menulis kadang ada saatnya kita merasa ini sesuatu kemewahan ketika kita pamerkan tanda petik ke orang lain gitu. Nah, kamu pernah nggak merasakan yang seperti itu? Gimana ya? Oh, memamerkan karya gitu atau gimana? Bukan memamerkan sih. Bukan dalam artian dalam tanda kutip lah ya. Maksudnya yang positif lah gitu. Artinya kita pengen lah ya. Pernah sih ada momen kayak gitu tuh ketika SMA ya Bang. Oh, SMA justru ya. Awal-awal justru ya. Karena SMA kan soalnya satu-satunya saya kan yang tertarik fiksi fantasi gitu ya. Jadi ya di angkatan ya khususnya yang laki gitu kan, soalnya pisah laki perempuan kan dia boarding. Di angkatan laki tuh dikenalnya karena itu, karena udah nulis sebuah fiksi fantasi itu gitu. Iya. Misalnya kayak aku ya, terus terang ya, Yup ya. Aku kayak pengen sekali keluarga aku tahu aku nulis loh. Kayak gitu misalnya kan. Aku pengen misalnya ketika ada tulisanku terbit entah di antologi menulis bersama itu. Kayak aku mau kasih tahu. Nah, ada juniorku satu kali dia ada aktif di BEM, kemudian kita bikinkan kelas penelitian, kemudian terbit buku itu dan ada namanya dia senang sekali gitu. Bawa ke keluarga, ke bapaknya, tapi ternyata bapaknya hebat ya gitu aja gitu kayak. Oh iya, berarti emang tetap ada rasa senang sendiri gitu lah ya Bang ya, ada senang kepuasan pribadi gitu lah ya ketika kita nggak niat dalam tanda kutip sombong, cuma ya itu bentuk kita bagaimana kita menghargai diri kita juga itu ya Bang ya, dengan melihatkan ke orang lain itu bukan. Nah itu dia, aku mau lanjut ke situ, kamu minum dulu. Oh iya. Sampai belum nyadar. Aku mau bawa ini ke sesuatu yang sedikit sentimental. Waduh. Sentimental. Maksudnya yang sedikit sifatnya filosofis gitu. Menurutmu membaca itu apa sih? Menulis itu apa gitu? Dan kira-kira manfaatnya itu apa sih sebenarnya untuk diri kita? Yuk. Ya kalau dari itu sepakat sama sih. Kalau nggak salah kata-kata Pram ya. Menulis itu untuk keabadian. Untuk keabadian. Untuk keabadian ya. Ya itu sepakat sih, setuju saya dalam arti gini ya, kalau kita minimal kalau sekedar hidup kan misalnya sudah berlalu tuh
kayak kalau nggak ditinggalin apa-apa kayak seolah kita itu kayak gampang terlupakan gitu loh ya. Mungkin dengan cara menulis itu entah mungkin sekarang memang kalau jujur mungkin kita nggak, kalau saya misalnya bisa jadi tulisan saya nggak banyak yang baca atau mungkin dikit yang baca, tapi bisa jadi sepeninggalan saya ada yang bisa ditinggalkan gitu lah untuk mungkin generasi masa depan nanti gitu. Mungkin ada gitu orang yang mencari buku saya atau mencari tulisan-tulisan saya, melihat mungkin bisa bermanfaat itu ya intinya. Iya. Kalau dalam ya bisa, semoga saja bisa jadi amal jariah gitu lah ya. Amin. Buku-buku tulisan-tulisan saya yang dalam tanda kutip bermanfaat. Kalau yang nggak bermanfaat diambil positifnya aja gitu. Oke. Kalau membaca apa? Kalau membaca jelas itu kalau membaca itu luas banget lah ya ya. Kalau bagi saya ya membaca ini sumber cara melihat dunia. Kalau membaca ini menurut saya Bang, cara apa ya, ibarat sebuah pranala untuk melihat dunia gitu loh. Sebuah metode untuk melihat dunia gitu ya. Karena kita mungkin kalau ngelihat dunia sekedar pakai mata penglihatan kita memang melihat secara ibaratnya dunia ini secara materi, misalnya ada dunia ada bentuknya kayak gini, ada bentuknya kayak gini. Tapi kita nggak bisa lihat esensi yang terdalam dari misalnya kenapa gunung itu, kenapa Gunung Rinjani sekarang kayak gitu bentuknya, dulu kayak gimana bentuknya, ada Gunung Samalas bilangnya, ada apa, kan dari ilmu-ilmu yang dibaca itu jadinya kita bisa, sekarang kita lihat keindahannya Gunung Rinjani lah ya, melihat keindahan Gunung Rinjani, tapi kita kebayang juga gimana sejarah akan letusan Gunung Samalas dulu gitu, kita jadi ngelihat karena letusan erupsi besar tuh jadi membentuk sekarang ada danau Segarana dan lain-lain. Itu tuh jadi hal-hal itu jadi bikin kita bisa ngelihat dunia gitu. Kenapa efeknya Tambora yang meletus ngaruh pada perang Napoleon di sana, itu kan jadi ngelihat cara kita memandang. Mungkin kita nggak apa-apa tinggalnya di daerah yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu maju, atau di daerah yang pedesaan atau apa, itu nggak mengkendirkan kita untuk melihat efeknya. Ini misalnya kita melihat sesuatu ini, kita juga terhubung sama dunia gitu dengan membaca. Karena konteksnya membaca kan sekarang udah luas, nggak cuma sekedar membaca buku. Ya melihat berita, artikel atau apa di media massa atau nggak di mana itu kan tuh sudah membuka cakrawala kita untuk lihat dunia lah itu. Nah, kayak gitu. Ya jadi kalau menurutmu membaca itu bukan hanya sekadar membaca, tapi dia memberikan semacam pemahaman gitu ya, bukan hanya pengetahuan, bukan sekedar tahu gitu, tapi memahami bahwa kita terhubung dengan dunia, dunia yang lain kayak gitu. Oke, Yup. Kalau sekarang kamu sedang baca buku apa, Yup? Kalau sekarang sedang kayak masih random sih baca bukunya. Random ya? Nggak tahu ya, mungkin sekarang karena ya ada kegiatan, udah ada kesibukan lainnya ya. Tetap usahain baca buku, tapi kayaknya masih belum bisa konsisten kayak dulu ya. Ibaratnya satu buku ini harus habis baru baca lain. Sekarang baca ini tertarik yang satu lagi, yang satu lagi gitu misalnya. Gimana? Itu itu sesuatu yang menarik juga, karena itu berkaitan dengan kalau dalam menulis biasanya disebut block writer misalnya ya. Kalau dalam membaca itu kayak stagnan gitu. Ini untuk pertama kali kamu mengalami hal yang seperti itu? Sebenarnya ini udah semenjak sebelum sidang skripsi dulu tuh. Kan suka baca juga, cuma gara-gara fokus ke skripsi, bacaan dulu yang niatnya mau diselesaikan tuh jadi baca jadi nggak terfokus, teralihkan gitu. Kamu nggak khawatir? Ya sebenarnya khawatir sih, cuma ya gimana ya, mau berusaha lah nyempatin waktu minimal, maksudnya nyempatin minimal nyelesain bacaan dulu baru baca yang lain. Itu dulu lah yang poin pentingnya sekarang ini. Mau diusahain. Kalau menulis gimana? Menulis alhamdulillah malah masih tetap menulis. Kalau kamu mau menyimpulkan sendiri, sudah berapa lama kamu bisa kamu menyimpulkan aku sudah berapa lama nulis gitu? Kalau berani bilang, mungkin saya bilang titik awal nulisnya SMA mungkin dari 2016 sampai 2023 ya berarti ya.
Ya. Itu udah 7 tahun berarti ya. Sekitar segitu ya kamu terus nulis ya. Itu tapi nggak nulisnya tiap hari atau Iya, tiap bulan betul. ya. Cuma memulai nulis sampai sekarang itu dari 2016 soalnya awal SMA soalnya. Oke. Itu lumayan tuh, maksud 7 tahunan itu lumayan. Maksudku, aku maksud lumayan itu tulisan mudah terkumpul. Alhamdulillah udah ada. Sebenarnya ada juga sih yang udah dibukukan, cuma udah ada yang dibukukan. Ya, cuma nggak ya, maksudnya itu untuk jadi koleksi lah, maksudnya untuk jadi koleksi. Gimana? Siapa yang terbitkan? Ada penerbit Guepedia namanya. Di Jogja ya? Itu di daerah Jawa Barat pokoknya. Cuma bukunya ada di Itu kumpulan puisi, kumpulan ada cerpen juga, antologi juga sih itu sebenarnya. Antologi. Oke. Tapi sebenarnya ya untuk koleksi pribadi aja. Iya, itu oke, enggak masalah. Tapi itu buku itu dalam bentuk buku. Oke, selain itu ada buku yang terbit setelahnya. Buku-buku fiksi gitu, buku-buku fantasi juga. Ada juga. Kadang-kadang terbit. Kadang-kadang lagi beberapa terbit gitu. Beberapa terbit. Buku ya, dalam bentuk buku ya. Dalam bentuk buku. Oke. Cuma ya kembali ke sih. Mungkin untuk kan dulu SMA juga kayak meskipun ada teman SMA, kita terhubung sama orang-orang beberapa di luar, jaringan-jaringan yang emang suka nulis fantasi. Mungkin untuk buku yang saya tulis tuh untuk pasarnya mereka, bukan pasar lah ya, untuk segmennya mereka aja. Segmennya gitu. Terbatas gitu ya. Segmennya mereka aja gitu. Mereka aja ya, oke ya. Karena mereka di ibaratnya circle atau enggak komunitas kecil itu yang paling paham arah gimana aku nulis fantasi gitu. Oke. Jadi saya nulis situ itu dan mereka pasti menanti buku-buku itu. Oke. Tapi secara genre bacaan sampai sekarang kamu belum berubah? Belum, kalau utama tetap suka sejarah sih kayaknya. Oke. Sampai sekarang ya, berarti kamu udah ini ya, ada realnya gitu ya. Kalau menulis ada ini nggak? Ada sesuatu yang baru yang entah bereksperimen atau apa, ada nggak? Misalnya aku pengen menulis yang kayak gini gitu. Aku sedang pengen belajar menguasai gaya narasi seperti ini misalnya. Iya. Ada sih Bang, ada. Saya mau coba nulis cerita kehidupan tentang remaja gitu. Kayaknya belum pernah soalnya. Karena saya itu gaya nulis saya kebanyakan nulis fantasi kan, kalau fiksi ya. Iya. Mau coba fiksi yang memang kehidupan yang nggak fantasi gitu. Karena kayak mungkin kalau dibaca novel-novel itu kelihatan yang realisme gitu ya maksudnya. Kelihatan kayak kehidupan, cuma kalau dari saya emang masih sulit gitu loh nulis cerita kehidupan bener-bener kayak misalnya nggak usah jauh-jauh, mungkin kehidupan anak SMA, mungkin kayak boleh dibilang kisah cinta-cintaan gitu lah ya, itu masih sulit dari saya itu kalau kayak gitu tuh. Oke, jadi gini, kamu udah selesai kan? Iya. Udah, dan sekarang balik ke untuk sementara. Untuk sementara. Ya. Untuk sementara. Gimana rencanamu ke depannya? Rencana dalam nulis atau dalam apa nih? Iya, dalam dunia literasi. Insya Allah mau coba nerbitin novel tentang kehidupan, fiksi tapi kehidupan. Karena nerbitin buku fiksi, buku fiksi fantasi udah pernah, jadi mau nyoba kehidupan. Barangkali segmennya bisa lebih luas lagi kalau soal. Udah dimulai belum? Baru 10%. Baru konsep tokoh dan lain-lain, tapi belum pernah lanjut sih. Belum pernah lanjut. Baru apa istilahnya ya? Kerangkanya gitu ya, Bang, ceritanya ya. Cerita. Belum dieksekusi. Ya, semoga segera. Amin. Ya, apapun nanti aktivitasmu, semoga itu tetap dieksekusi. Oke. Sekarang saya mau mau nanya-nanya ke kamu tentang sesuatu di luar dirimu. Aku misalnya nanya pendapat kamu tentang beberapa hal. Jadi gini, komunitas kami ini kan komunitas literasi yang ada di Pulau Lombok nih. Nah, bisa nggak kamu menyatakan pendapatmu, berasumsi juga nggak apa-apa gitu. Bagaimana sih menurutmu geliat kita punya literasi di Lombok ini? Sepengetahuanmu gitu, sebergairah apa dia kayak gitu, sebermasalah apa dia misalnya kalau ada. Kalau saya kan mungkin karena sebenarnya saya emang udah malah lamanya hidup di Jogja ya, saya nggak bisa langsung
fix nganggap kayak gini ini kayak gini hanya bisa berasumsi lah istilahnya. Karena ini juga dengar dari teman-teman yang juga misalnya ada yang kuliah di sini gitu ya, cerita soal gimana masalah literasi di sekitar sini ya mereka. Salah satu teman saya atau bahkan beberapa teman saya sering saya kedapetin mereka bercerita kalau sebenarnya literasi di sini bagi mereka itu sangat-sangat belum terbentuk budayanya bagi mereka. Karena teman saya yang menarik itu ada salah satu teman saya yang di sedesa juga yang yang kebetulan juga kuliah di Mataram ini ya pokoknya. Dia itu bilang bahkan di lingkungannya dia membawa buku aja udah dicap kutu buku gitu, udah kayak dicapnya rajin banget, kayak hal yang nggak normal gitu loh, padahal itu kan hal yang patut dinormalisasi, hal yang harusnya bukan patut lagi, bukan yang dinormalisasi, malah harus banget dianukan kan, dinormalisasi itu malah harus banget. Nah itu tuh jadi gambaran kalau sebenarnya literasi di sini itu masih masih kurang gitu ya. Sebenarnya bukan karena bilang di sini aja, sebenarnya ini studi kasus bisa relevan juga di beberapa pulau di pulau-pulau lain juga di Nusantara ini ya. Mengingat juga bukan hanya faktor dari pribadi pemuda-pemudanya, tapi tantangannya kan sekarang era yang semakin digital ini kan ya. Jadi daya literasi untuk membaca atau apa itu kan kayak lebih cenderung terabaikan. Orang lebih tertarik hal yang lebih visual gitu loh ya, yang emang nggak terlalu pakai kemampuan literasi lebih gitu lah ya dalam hal menangkap entah itu TikTok, entah itu apa gitu ya. Hal-hal yang lebih kreatif biar nggak. Berarti ada tantangan tersendiri, tantangan yang dihadapi oleh literasi dari teknologi. Ya, dari teknologi. Ya. Oke. Kalau begitu, apa sih sesungguhnya literasi itu? Literasi, kan maksudnya kan teknologi udah ada kan seharusnya kita semakin pintar dong. Iya. Maksudnya semakin senang orang membaca gitu. Entah apapun medianya, mau buku, mau Karena sebenarnya literasi pun kan ya saya ya nggak bisa juga nganggep pandangan saya soal literasi itu balik bener ya. Cuma gampangannya gini, literasi ini kan yang penting nggak sesempit kita baca buku aja, dimana itu sumber informasi yang bisa kita dapatkan itu tuh bagian dari literasi, itu adalah literasi juga. Bagaimana kita mengolah informasi, bagaimana kita menyerap ilmu pengetahuan, bagaimana kita menyebarkan itu semua, itu bagian dari proyek literasi juga kan. Dan emang literasi kan emang bener sih nggak sebatas membaca aja, bahkan maksudnya membaca buku aja ya. Bahkan sekarang udah era digital, orang lebih banyak mengakses internet gitu ya. Itu pun sebenarnya juga literasi juga. Tapi kan dalam literasi itu kalau menurut saya ya kan kita nggak cuma sekedar secara tekstual aja gitu lah ya, membaca misal suatu naskah atau suatu berita informasi gitu ya. Bagaimana literasi itu mulai tergerakkan tuh ketika kita itu membaca juga menelaah lebih lanjut. Bagaimana misalnya kita nggak cuma berhenti di tekstual, misalnya berita ada kejadian apa, misalnya ada peristiwa gempa atau ada peristiwa apa. Orang yang melek literasi itu bukan hanya nggak sekedar bacanya mentok misalnya ada peristiwa gempa di Turki umpamanya ya. Itu mereka nggak mentok baca di situ aja, ada gempa di sana. Dia nggak lihat konteks gimana itu ngaruh ke perpolitikan di sana, gimana ngaruhnya ke perekonomian di Turki, yang juga di Turki itu sedang inflasi juga kan ya. Bagaimana ngaruhnya ke salah satu kesuksesan pemilu nanti gitu ya di Turki gitu ya, yang sekarang ini kan lagi putaran kedua karena nggak memenuhi ambang suara kemarin kan ya. Itu tuh maksudnya literasi itu misalnya itu contoh isu internasional ya itu ya. Misalnya literasi nggak sekedar baca misalnya gempa Turki kemarin tuh cuma tragedi yang emang bener tuh tragedi yang sangat yang mengerikan lah ya, yang sangat menusuk kemanusiaan, tapi melihat juga konsekuensi dari situ gitu ya. Apa dampaknya ke pemerintahan Turki nantinya ke depannya, bagaimana demokrasi di sana. Jadi literasi itu menurutmu bukan hanya sekadar baca tulis. Ya, bukan hanya sekadar membaca teks. Tapi ada proses proses berikutnya. Cara kita mengolah teks itu gitu ya. Harus kritis, kemudian harus menghubungkan dengan yang lain. Ada proses menganalisa berarti di sana. Berarti bukan hanya sekadar membaca. Kalau hanya sekadar membaca ya susah juga. Susah ya. Cuma mungkin karena itu ya pada akhirnya kita banyak termakan oleh hoax ya. Iya, itu salah tidak satunya. Ada proses menganalisis gitu ya. Makanya bilang kan kurang melek literasi. Oke, berarti
apa namanya ya, membaca hanya salah satu bagian dari masih literasi bagian. itu, Iya. syaratnya, tapi bukan syarat mutlak. Bukan syarat mutlak. Ada proses berikutnya. Oke. Jadi Dan itu literasi itu adalah semacam ruh. Ya. Medianya bisa apa medianya saja. bisa apa saja, bener Bang. Nah, menarik. dan itu mungkin jadi kendala. Ya minimal sekarang kalau itu kan anggaplah tujuan idealnya literasi lah ya. Minimal sekarang yang mungkin bisa diupayakan itu gimana membudayakannya. Dari awalnya orang jadi tertarik game, minimal kita bisa ngasih pendekatan, misal contoh lah ya, contoh gimana pemuda-pemuda kan mayoritas sekarang emang sukanya ngegame aja ya dibandingkan itu bagaimana kita alihkan dia ke hal-hal membaca dan lain-lain dengan misalnya game-game itu kita kasih sebuah ibarat konten atau informasi menarik tentang game itu yang bisa dikaji bahkan dibuat diskusi gitu loh. Yang bisa dihubungkan misalnya tokoh di gamenya itu tuh memang terinspirasi dari tokoh sejarah nyata, itu bisa kita bedah gitu tokohnya dan kita melabelinya dia itu dari game itu gitu loh, biar orang-orang yang awalnya nggak suka diskusi atau nggak suka hal-hal berbau literasi jadi tertarik karena ini ada hubungannya sama game soalnya. Berarti itu bisa jadi alternatif ya, jadi alternatif untuk gerakan literasi itu ya. Oke. Untuk kondisi sekarang untuk maksudnya. kondisi sekarang ya Bang. Menjawab tantangan soal teknologi tadi. Iya. Oke, Yup. Tadi kan kamu cerita tuh soal bahwa dari ceritanya teman-temanmu kamu menyimpulkan gitu bahwa di tempat kita ini di Lombok, apalagi tempatnya teman baca ini kondisinya seperti itu. Kamu punya saran nggak? Maksudnya sebaiknya apa sih yang bisa dilakukan kayak gitu, sekecil apapun misalnya? Mungkin ya saran saya ini kalau dalam konteks ini kita nggak bisa langsung mengidealkan langsung plok terbentuk budaya literasi itu ya. Bagaimana mengikhtiarkannya itu ya? Mungkin dengan gimana kita menggait para mahasiswa nih. Sebenarnya mahasiswa yang justru menjadi agen penting untuk menyebarkan literasi ya. Bagaimana kita mendekatkan mereka dalam komunitas-komunitas seperti ini misalnya dalam teman baca ini sangat berpeluang besar teman baca ini untuk menggait para mahasiswa juga untuk memperbanyak budaya diskusi awalnya. Berawal dari budaya diskusi itu nanti akan terpantik orang untuk membaca buku gitu. Bagaimana kita memberi mereka kesempatan misalnya awal kita nggak usah terlalu formal-formal lah, yang penting kumpul dulu, diskusi, ada topik, ada diskusi, semua dikasih berpendapat dan itu semua menyebar gitu, nggak cuma untuk aja. Mahasiswa ini bukannya konteksnya kita mahasiswa doang gitu ya. Mahasiswa yang sebagai agen untuk misalnya mereka punya teman, mereka yang mengajak untuk kumpul, tapi kita tidak mengeksklusifkan diri langsung bahasanya, misalnya membuat diskusi bahasa tinggi-tinggi. Kita menghubungkan konteks dengan pop culture, budaya populer yang sekarang. Menarik. Pop culture yang sekarang misalnya lagi tren game apa gitu ya, itu bisa jadi bahan kajian diskusi gitu, dan kajian diskusi. Dan bahkan kita bisa menjadikannya, kan juga banyak pandangan-pandangan yang kita sisipkan, nggak harus kita bilang misalnya bagaimana teori kritis Adorno tentang pop culture gitu ya. Kita nggak perlu, kita bisa menyisipkan itu gitu tanpa harus kita pakai bahasa tinggi-tinggi soal misalnya filsafat teori kritis atau apa, itu kita bisa memulai berdialektika gitu. Dari sana mungkin mereka terpantik, kita nggak mungkin stage soal literasi membaca itu masih belum, tapi bisa menjadi mendekati sana. Mungkin berawal dari teman-teman kita yang emang suka game, jadi tertarik ikut ngumpul, ikut diskusi karena pembahasannya itu jelas, pembahasannya itu tentang game yang mereka mainkan gitu. Mereka lama-lama jadi penasaran nanti. Lama-lama kita menyisipkan hal-hal yang menarik lebih luas lagi. Yang penting dia jadi terus aja ikut diskusi itu. Lama-lama mereka ya bisa di teman baca. Mungkin orang yang nggak suka baca buku, suka diskusi. Lama-kelamaan karena lihat buku-buku Bang Det yang sangat-sangat banyak dan bahkan dari Aceh sampai Papua referensinya ada di sini nih. Pasti dikit-dikit minimal dia pasti baca Bang nanti. Baca sehalaman, baca berapa itu udah paling nggak itu udah ikhtiar bagus itu untuk intinya mulailah dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sedang menjadi tren, bisa berangkat dari situ berarti ya, tidak mesti dari sesuatu yang apa itu teori kritis gitu. Mari memperkenal Adorno, tidak mesti begitu ya, walaupun nanti bisa disisipkan. Bisa disisipkan, Bang. Menarik. Oke, terakhir sekali ya, kamu punya ini nggak? Apa pendapatmu tentang teman baca? Terus dan kamu punya ini nggak? Kamu punya saran nggak untuk apa yang kira-kiranya menarik untuk
teman baca sendiri bisa lakukan di masa ke depan kayak gitu. Oke bang, kalau menurut saya teman baca ini benar-benar wadah banget, wadah yang seharusnya nggak cuma satu aja ada ya. Justru sangat bagusnya pengaruh teman baca ini bisa menyebar secara luas ya, karena ini teman baca ini yang justru berpeluang sebagai pendobrak atau pelopor gerakan literasi di terlebih khususnya di Pulau Lombok ini ya, karena pengaruh teman baca ini, bagaimana lingkungan atau atmosfer di teman baca ini sangat-sangat mendukung untuk kita mengembangkan dari segi bagaimana referensi kita, bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat, bagaimana kita berdiskusi tidak hanya satu perspektif aja. Itu benar-benar bisa mencerahkan bagaimana gerakan bahkan ini kalau boleh dibilang gerakan sosial ini ya, sosial movement. Karena aktivitasnya itu juga turun ke masyarakat untuk anuin buku juga ya Bang ya. Ini gerakan sosial ini benar-benar tentunya sebagai gerakan sosial tuh berdampak sangat positif bagi masyarakat ya. Dan saya kalau ngomong positifnya udah sangat banyak lah, nggak perlu dianuin. Saya malah sekarang fokusnya ngomong ke peluang Bang malah. Karena peluang ini sangat besar banget peluang teman baca ini untuk mencerahkan generasi-generasi pemuda gitu untuk melek literasi gitu ya. Mereka bisa jadi wadah atau bagaimana rumah mereka untuk kembali gitulah ya bagi mereka gitu ya. Bagaimana mungkin salah satu teman kita Zuhri gitu ya, yang udah saking nyamannya di teman baca ini tiap hari, dan dia secara outputnya di kuliahan dia jadi sangat aktif, sangat sangat progresif lah ya dalam tanda kutip. Itu jadi contoh kalau bagaimana bukan hanya sekedar teman baca ini jadi tempat tempat sekedar baca buku aja, tapi mencetak agen-agen yang menyebarkan gerakan literasi itu gitu. Dan pun saran saya yaitu tadi Bang, kalau saran saya untuk mengembangkan ini gimana kita menyesuaikan segmen pemuda-pemuda di sekarang ini, misalnya menyesuaikan ada yang contoh lah ya, diskusi soal Mobile Legend gitu lah ya. Mobile Legend kan masih terus hidup ya sampai sekarang di kalangan anak-anak SMA, SMP dan lain-lain. Mungkin bisa mengkaji tokoh siapa ya, Yi Sun Shin di Mobile Legend, gimana sejarahnya itu hal-hal sekecil itu minimal kita budayakan gitu, diskusi-diskusi yang sesuai pada pop culture zaman sekarang. Nggak harus temanya soal tilik teks buku aja, tapi bagaimana kita menilik atau mengkaji sebuah game gitu, dampaknya game, bagaimana mengkaji hal-hal yang ya kembali ke itu tadi berkaitan dengan pop culture. Dengan itu segmennya jadi insya Allah mungkin bisa jadi lebih luas, karena pembahasannya itu kan jadi jadi nggak terkesan, kan mungkin kadang orang yang tujuan diskusi itu kan bagus banget di teman baca ada diskusi-diskusi kayak isu-isu gitu ya Bang ya, kadang ya itu sangat-sangat bagus tuh, cuma kadang ada mungkin di beberapa masyarakat atau pemuda-pemuda gitu ya yang ngerasa saya nggak nyampe ilmu saya untuk bahas ini karena ini kayak pembahasan orang-orang kuliahan gitu ya. Kalau diganti pembahasannya soal game yang dimana mereka tuh juga semua dari